Salam jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Pada kesempatan malam hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan malam hari ini Tuhan berikan kami waktu untuk kami kembali merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami, dan kiranya kami selalu menghidupi firman yang kami dengar, sehingga hidup kami ini menyenangkan Tuhan dan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga masa apapun membuat kami tetap kuat dan setia kepada Tuhan. Urapi kami semuanya, ya Allah Roh Kudus, supaya kami boleh firman ini termeterai dalam hidup kami. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, ketika saya mengamati keadaan kita, saya memberikan sebuah kesimpulan bahwa setiap masa di dunia ini pasti ada waktunya masing-masing. Saya melihat bagaimana bangsa kita Indonesia pernah mengalami masa-masa terpuruk ketika mereka mengalami penjajahan oleh bangsa asing. Tetapi di satu sisi yang lain, bangsa kita juga pernah mengalami masa-masa kejayaan. Dan hari ini kita juga bisa melihat bahwa bangsa kita, bukan hanya bangsa kita, tapi bangsa-bangsa di dunia pun mengalami yang namanya pandemi virus COVID-19 ini. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara, secara pribadi. Pasti ada masa-masa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Kita pernah mengalami masa di mana kita sukacita, tetapi Tuhan izinkan juga kita pernah mengalami masa yang namanya masa kesukaran, masa kesulitan ataupun duka cita. Nah, dari semua peristiwa dan semua hal yang sedang terjadi dalam dunia ini, kita harus paham bahwa setiap masa itu ada waktunya masing-masing. Begitu dengan yang dialami oleh Rasul Paulus dalam kehidupan melayani Tuhan, yang saya ambil dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat 8 sampai 11. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Paulus dalam perjalanan pelayanan mengiring Tuhan juga mengalami masa-masa yang berganti-ganti. Ada saatnya dia diterima oleh orang-orang yang dilayani, tapi tidak menutup kemungkinan juga pada masa-masa yang lain banyak orang-orang yang menolak akan pelayanannya. Dalam kitab 2 Korintus pasal yang pertama ini, Rasul Paulus menceritakan sebuah keadaan yang dia alami pada saat dia melayani Tuhan. Ketika dia di Asia Kecil, mengalami sebuah penderitaan yang besar. Dikatakan beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Tidak dijelaskan memang apa yang dialami oleh Rasul Paulus ketika ada di Asia Kecil, tetapi beberapa hal bisa kita pelajari pada saat itu juga. Di Asia Kecil pun Paulus menghadapi yang namanya Demetrius.
Siapakah Demetrius itu? Demetrius adalah seorang pengusaha patung. Saat itu yang terkenal adalah patung Dewi Artemis. Itu merupakan sebuah objek penyembahan. Karena pada saat itu mereka menggunakan patung untuk sebagai objek penyembahan, maka usaha daripada Demetrius ini berkembang begitu pesatnya. Tetapi ketika Rasul Paulus datang ke kota itu, dia menyampaikan firman Tuhan bahwa kita menyembah bukan menyembah patung buatan tangan manusia, tapi menyembah Allah yang hidup. Dan banyak orang menjadi percaya akan pelayanan Rasul Paulus. Banyak orang bertobat. Dulu mereka menyembah patung Dewi Artemis, tapi ketika Paulus datang dan menyatakan Injil kebenaran itu, banyak sekali orang-orang yang percaya kepada Injil yang diberitakan oleh Paulus. Dan itu menjadi sebuah ancaman yang luar biasa bagi Demetrius. Kenapa? Kalau hal itu dibiarkan, maka orang besar, orang banyak akan terpengaruh dengan ajaran Paulus, sehingga usahanya akan merosot dan bahkan akan tutup. Menyadari akan hal itu, Demetrius ini membujuk dan bahkan melakukan berbagai cara untuk menghasut pekerja-pekerja dan juga orang-orang yang ada di situ. Sehingga Alkitab mencatat timbul sebuah kekacauan yang luar biasa. Dan beberapa rekan-rekan Paulus dalam melayani pun ditangkap dan berusaha diadili oleh mereka. Dan sebuah kekacauan besar terjadi pada saat itu. Nah, beban berat ini juga bisa dikatakan di kota Efesus bahwa Rasul Paulus ini juga mengalami dihadapkan dengan para binatang buas. Binatang buas di sini bukan binatang secara betul-betul binatang, tetapi ini adalah gambaran orang-orang yang begitu buas yang tidak bisa menerima keberadaannya untuk memberitakan Injil. Jadi apa yang dialami Paulus untuk pelayanannya memberitakan kebenaran, dia diperhadapkan pada situasi yang berat, situasi yang luar biasa bebannya. Sehingga dia dikatakan mengalami putus asa. Secara lahiriahnya, secara fisiknya, dia mengalami keputusasaan itu. Kenapa? Karena begitu beratnya tanggung jawab, begitu beratnya situasi yang dihadapi oleh Paulus. Sehingga dengan kekuatannya sendiri, dia putus asa. Tetapi saudara, dalam ayat selanjutnya, dia menegaskan begini, ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Artinya, dengan kekuatannya sendiri, Paulus tidak bisa melihat pengharapan. Dengan kekuatannya sendiri, Paulus tidak bisa melihat kemungkinan-kemungkinan dan bahkan pertolongan. Sehingga dia menyatakan karena begitu beratnya beban dia, maka ia merasa seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati. Orang yang sudah dijatuhi hukuman mati, berarti orang itu sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Tetapi di dalam segala hal yang dihadapi oleh Paulus, dia memberikan sebuah kesaksian begini. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Nah, di tengah-tengah keputusasaannya sebagai seorang manusia, Paulus mengingatkan kepada jemaat supaya situasi apapun dan kondisi apapun, mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak berpaut kepada apa yang mereka miliki. Tetapi Rasul Paulus menegaskan supaya mereka bergantung, percaya kepada Allah.
Ini merupakan sebuah poin yang penting, saudara. Kalau kita lihat hari-hari ini di mana dunia sedang mengalami sebuah pandemi, ada sebuah peristiwa yang sedang dikerjakan Tuhan di sini. Kita melihat ribuan orang dan bahkan jutaan orang, mereka mencari Tuhan. Dulu mereka dengan keahliannya, dengan kepintarannya di zaman modern ini seolah-olah mereka tidak perlu Tuhan dan tidak mau mencari Tuhan. Tetapi ketika peristiwa pandemi ini diizinkan terjadi, maka kita melihat banyak orang datang mencari Tuhan. Sekalipun kita juga nanti pasti akan melihat apakah mereka mencari Tuhan itu sungguh-sungguh ataukah hanya karena pandemi supaya dia bisa lepas dari masa-masa ini. Nanti waktu yang akan membuktikan semuanya itu. Tapi di sisi lain saya juga melihat orang-orang yang merasa dengan kepintarannya sendiri, dengan kekuatan dan keahlian yang dimiliki, dia juga masih belum dan tidak mau mencari Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita, saudara, supaya kita tidak mengandalkan kemampuan kita. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita mengandalkan kemampuan dan kekuatan kita sendiri, kita terbatas. Dan bahkan Paulus sendiri menyadari bahwa dia pasti putus asa. Karena begitu berat beban yang dia hadapi untuk memberitakan Injil itu. Nah, Yeremia pasal 17 mencatat demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita harus memandang berkat ini bukan hanya secara materi saja. Tetapi kita juga harus melihat bahwa berkat itu juga berbicara tentang bagaimana Tuhan memproteksi kehidupan orang-orang yang mengandalkannya. Dia memelihara orang-orang yang mengandalkannya. Dan juga dia memberikan kesehatan kepada orang-orang yang mengandalkannya. Itu namanya berkat. Jadi jangan hanya kita berpikir diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan itu hanya secara materi. Tapi kesehatan, pemeliharaan, dan segala hal yang kita nikmati itu semuanya dari Tuhan. Nah, Yeremia juga mencatat terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri itu adalah disebut sebagai orang-orang yang terkutuk. Karena itu, pada masa-masa seperti ini, mari kita sama-sama terus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Paulus juga berkata, ayat yang 11, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh, berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Yang terakhir saya menghimbau kepada setiap kita, supaya kita terus saling mendoakan. Mungkin dalam pandangan mata kita, saudara, kita tidak melihat hasil secara lahiriah yang bisa kita lihat dari apa yang kita doakan. Tapi firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada kuasa di dalam doa itu. Karenanya, mari kita berdoa buat hamba-hamba Tuhan, buat para misionaris, penginjil, buat jemaat-jemaat dan umat-umat Tuhan, juga buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita berdoa di hadirat Tuhan, memohon belas kasihan, memohon kasih karunia Tuhan, supaya kita sama-sama tetap kuat dan kita terus mengandalkan Tuhan dalam berbagai hal. Tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saudara, kiranya firman ini meneguhkan kita, supaya di masa-masa ini kita tetap mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, dan biarlah itu menjadi sebuah kerinduan kita setiap saat. Tuhan masih berikan waktu kepada kita untuk mencari Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami berdoa supaya Tuhan selalu membimbing kami ketika dalam perjalanan dunia ini. Biarlah kami selalu ada dalam pemeliharaan dan dalam kasih setia Tuhan.
Kami percaya orang-orang yang mencari-Mu, mereka akan menemukan kekuatan yang baru. Ada perlindungan, ada jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang mengandalkan-Mu. Karenanya kami berdoa, biarlah setiap kami selalu mengoreksi diri kami, apakah kami betul-betul mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, ataukah masih belum. Biarlah firman-Mu itu kembali mengingatkan dan menyadarkan kami, supaya kami terus mencari Tuhan, terus berdoa buat sesama kami, supaya pada masanya Tuhan juga melawat setiap kami. Terima kasih atas waktu-waktu ini. Hamba berdoa Tuhan mengaruniakan kami kekuatan, kesehatan, dan apa yang menjadi setiap pergumulan kami, Tuhan sendiri yang memberikan terbaik kepada kami. Mari saudara, kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Saudara, diberkatilah engkau dalam segala aspek hidupmu. Tuhan akan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Sekarang, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan menyertai kita, dan tetaplah kita berdoa dan terus mencari Tuhan.